bedah buku dari tim MKO dengan kita pakai custom nih sekarang. Jadi kita bawa produk custom. Nah, di bedah buku kali ini kita akan membahas lanjutan dari bedah buku sebelumnya, dari The Power of Mindset Sales gitu ya, dari Self Mindset dari Herman Tilmawan. Nah, di pembahasan kali ini kita lebih ke pembahasan selanjutnya yang kemarin sudah kita bahas tentang mindset. Kalau sekarang lebih ke confidence level. Nah, ada bab yaitu learn to boost your confidence level. Jadi jika kita menyukai bisnis kita, maka tim dan customer pun akan menyukainya juga secara langsung ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa yakin akan kualitas produk, jasa, pelayanan perusahaan dan kualitas diri kita. Nah, dari sini mumpung lagi ada bapak-bapak tim sales, perkenalan dulu, saya Vira dari tim sales DC di sebelah kita. Ya, dari user Jakarta B2B. Oke, saya Yusuf dari Jakarta. Saya Darmawan seperti biasa dari user Jakarta yang baru. Oke, nah ini kan lagi sama tim sales nih, jadi pasti lebih memahami tentang produk ya, tentang dirinya sendiri untuk meyakinkan customer terhadap produk atau mungkin jasanya, pelayanan perusahaan. Nah, dari pertanyaan ini, bagaimana sih kita bisa yakin menjualkan produk kita atau mungkin menjualkan kualitas produk kita nih dengan banyaknya saingan di luar sana? Itu sih yang paling pertama. Dan bagaimana kita juga bisa meyakinkan diri kita buat bisa jual kayak gini, jual produk ini gitu. Ini yang paling banyak kompetitor. Dari banyaknya kompetitor di luar, gitu. Ada nggak sih tipsnya? Kan pasti banyak banget yang dibandingin kan. Betul. Oke, kalau dari saya tentunya sih banyak ya. Gimana kita bisa yakin ya pertanyaannya. Kalau dari saya, yang pertama tadi kita bahas buku ini tadi apa kemarin ya, kita bahas terkait sales mindset tadi ya. Kita penting banget bentuk pola pikir kita bahwa jualan itu mudah gitu ya. Terus yang kedua, kita harus tahu produk kita nih, harus belajar produk knowledge, tahu produk kita, bahwa produk kita itu apa sih yang beda dari produk lain, harus menemukan itu. Jadi kalau semisal saya jualan printer gitu, printer di luar sana kan sama tuh printernya, bahkan ada yang mirip, ada yang pun persis gitu. Nah, kita di situ harus mempunyai minimal satu poin yang untuk membedakan printer atau yang kita jual itu bisa beda dengan kompetitor atau produk yang lain gitu. Jadi USP-nya printer ataupun produk kita itu apa gitu. Oke. Itu sedikit aja dari saya mungkin. Biar jadi lebih ke ini ya, Mas, memberikan solusi ya. Betul. Jadi sebenarnya pelanggan atau customer itu is not interesting. Jadi bukan karena interestingnya, tapi karena kita memberikan solusinya dari kebutuhan mereka gitu ya. Karena user itu suka kalau kita semisal solusi mereka terselesaikan lah gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya menjual lebih ke kita bisa kasih solusi itu lebih oke. Jadi bukan hanya tentang harga ataupun brand ataupun apa itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan si customer-nya ini. Oke. Kalau dari Kadar mungkin sama. Kan kalau gitu loh, bagusnya saya padahal sekarang juru tempurnya boosternya ada Mas Reza ini ya. Nah, Mas Reza ini saya ingin tahu sebenarnya. Kan kalau misalnya cara membusnya gimana nih Mas Reza ini? Kan beda ini nih kita beda penjualan ya sistemnya ya. Ada bedanya kah gitu atau mungkin ada cara paling ampuh untuk meyakinkan terutama diri sendiri ya dalam membawa produk gitu. Iya. Ini terjadi juga sebenarnya kebanyakan di lapangan ya. Kita balik lagi di awal tadi mungkin ada judul yang disebut kata-kata jika kita menyukai bisnis kita atau perusahaan yang dijalani ini, tim dan customer katanya bakalan menyukai juga. Artinya kan artinya kan bukan hanya sekedar kita menyukai ya, terus customer kita tawarin produk. Artinya kita di dalam menjalankan bisnis perusahaan ini, kita karena suka, karena cinta, kita pelajari semua produk, kita paham. Ketika dengan customer kita sampaikan juga dengan
penuh kepercayaan diri. Ya balik lagi seperti Mas Yusuf bilang tadi, produk knowledge ya, kita kuasai di sana. Jadi ketika kita sampai ke customer, mereka langsung percaya dengan apa yang kita ucapkan, tidak bertele-tele, pertanyaannya terjawab semua, solusi tadi benar ya. Terus apa sih yang membedakan dengan produk lain gitu kan? Sebenarnya printer banyak, scanner banyak. Apa nih kelebihannya, keunggulannya Kasen? Balik lagi kita kasih yang bawa tadi orangnya yang pertama pembawaan dari salesnya, dari produknya apa? Ya contoh kecil aja mungkin lifetime garansi kita. Nah seperti itu kan 2 tahun. Kalau di luar sana mungkin kan banyak 1 tahun. Kita ada kelebihan. Jadi kita masih berani bersaing, memberikan solusi. Kayak gitu sih singkatnya Bu Fira. Pada Mawan. Jadi harus tahu apa kelebihannya dulu. Jadi itu yang dibawa. Kayak gitu. Diborong semua kayaknya. Jadi Madan Mawan yang Resiko terakhir mana? mungkin yang agak lain lah gitu. Jadi kita Madan Mawan ini kan sukanya out of the box nih. Gimana lain nih? Mungkin kalau tadi secara ininya memang tadi Mas Yusuf bilang USP oke lah. Akhirnya juga sama, hampir sama dengan apa ya? Kita cinta dengan profesi kita dulu tuh ya. Dengan itu kita bisa menebarkan aura positif kita nih meluar ke customer atau ininya ya, target kita. Pertanyaannya cuma satu nih. Itu kan teorinya nih. Pertanyaan cara gimana? Karena faktanya nih Mbak Reza kita pernah jadi bisnis bareng-bareng ya. Karena masih grogi kan? Benar. Ya kan? Tapi jadi pertanyaan akhir-akhir ini Pak Damar udah nggak pernah join visit kan? Nah itu ada perbedaannya sekarang. Itu aja. Jadi gini, Bu Mira, Mas Yusuf ya. Kalau saya tuh pernah saya sampaikan ke tim saya, ya apa sih yang bikin kalian takut atau grogi pada saat orang baru? Mungkin masih ingat ya? Ya kan? Begini Pak, masih ingat Pak tuh ya jawaban tim saya. Terus saya bilang, sekarang andai kan kamu berjalan ke sebuah daerah yang kamu nggak tahu dan kamu cari masjid, ya, solusinya apa kalau misalnya dalam masjid? Bertanya kepada orang. Nah, kalau kita bertanya sama orang ya, Mas, masjid di mana ya? Nyaman nggak kamu nanya? Nggak nyaman. Kemudian yang ditanya pun akan jawab ya. Pasti. Atau Mas jalan ini di mana ya? Oh, jalan ke sana. Respon dia, vibe itu kita tuh kayaknya satu frekuensi enak gitu ya. Pertanyaannya, kalau kita datang ke orang menawarkan barang, Pak, Bu, Pak, saya dari PT MKO, seperti gitu ya. Itu saya bilang sama teman, kenapa sih lu kalau kalau pada saat ketemu dengan customer, agak lu mau tanya halaman gitu. Dengan begitu lu nyaman segala macam. Itu saya bilang vibe-nya dapat dari si penanya yang ditanya pun dia nerima sinyalnya itu enak juga. Oh ada orang mau nanya nih. Nah satu itu ya. Jadi emang benar aura itu memang harus satu frekuensi dulu nih. Caranya gimana? Yaitu saya bilang jangan berpikir kamu menawarkan jualan. Pasti kamu grogi. Anggapnya kamu mau nanya jalan ya. Terus yang kedua, tadi benar masa solusi ya. Saya juga selalu ingatkan teman-teman ya, cari penyakitnya aja. Jangan jatuhkan brand kompetitor. Itu ya prinsipnya. Jangan cuma cari kendalanya apa ya sebelumnya. Mungkin boleh coba dengan barang kami ya. Segala macam. Kalau lifetime itu bonus ya, karena ingat strategi kita saya tidak pernah menawarkan langsung itu adalah langsung sesuai dengan ini ya. Pasti adalah 1 tahun. Kalau ada objection, keberatan, baru muncul tuh. Oke Bu, saya mungkin tidak bisa bantu menurunkan harga, tapi mungkin saya bisa bantu masa lifetime-nya selama 2 tahun. Masih kurang saya kasih lifetime-nya maintenance. Itu kan, yang rata-rata berhasil ya. Kenapa? Karena dia merasa sudah, ini orang paham sekali. Sama aja kalau kita datang ke dokter nanya, ya sakitnya apa? Saya sakit mah, pasti dikasih obat mah, bukan Panadol pasti ya. Atau kita sakit datang ke sebuah tempat, dokter katanya cuma pakainya seperti dukun. Ada padahal kita ragu kan? Ragu. Nah jadi itu saya bilang. Terkadang tuh customer tuh berpikir itu bukan dengan logika ya, tapi dengan emosi ya. Jadi seolah-olah kita datang tuh sebagai seorang konsultan, bukan sebagai seorang sales. Ya, kita datang membawa kenyamanan. Cara gimana? Tadi saya bilang, anggaplah kita mulai jalan, otomatis mereka akan jawab juga dengan nyaman. Itu yang saya dapat. Yang kedua itu saya bilang, cari solusinya apa penyakitnya dia. Ya no pain no gain, gitu aja.
Ya. Mungkin seperti itu Bu Fira. Benar-benar. Jadi fokus ke solusi dulu ya. Jadi kalau misalnya kita udah paham tentang produk, tentang diri kita sendiri, lebih confident gitu akan. Confident pasti muncul. Tapi gimana confident tadi saya bilang, jangan langsung ditekan, di pressure diri kita untuk jualan tidak dengan itu ya. Tapi gimana caranya? Saya bilang masing-masing Bu Fira punya apa ya? Pasti punya ciri khas masing-masing identitas ya. Reza bisa punya. Itu saya bilang sales di luar sana jutaan orang, tapi jadilah sales yang berbeda. Sales yang nggak bisa ditebak sama kompetitor, sales yang belum datang, ya mungkin kamu udah lihat ya bagaimana cara kami ya kita bertemu dengan customer ya. Kan kadang-kadang kita datang bawa barang, customer yang ngangkutin barangnya ya gitu. Ini pernah terjadi kan? Nah itu engage itu Reza. Kalau bangun itu ya. Betul seperti itu. Kenyamanan dulu yang kita ciptakan, baru kau bisa bikin seperti itu. Baru kita bisa cuan. Ujung-ujungnya kan di situ nih. Poin pentingnya kan di situ nih. Nah, tadi kan Pak Darmawan ngomongin kita harus cinta dulu. Nah, ini ada tipsnya nih di buku ini, believe in your product or company and earn yourself. Nah, sebagai penilaian akan seberapa yakinnya kita terhadap pilihan pekerjaan kita, pilihan produk kita, dan pilihan perusahaan kita di mana kita bekerja, ada tipsnya nih. Yang pertama biasanya kalau misalnya di dalam pola pikir nggak bisa, itu bisa ditulis motivasi utama yang buat kita pengen jadi sales itu apa sih? Nah, dari situlah kita makin yakin. Jadi apa yang kita tulis, kita baca lagi, itu akan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi ada impian yang mau dijemput ya? Ya, apa sih? Kenapa sih mau jadi sales gitu? Uangnya. Nah, uangnya, oke. Uangnya limited gitu. Terus kemudian yang kedua, tulislah apa saja yang membuat kita memilih perusahaan tempat kita bekerja sekarang ini. Nah, itu salah satu juga cara menumbuhkan cinta terhadap perusahaan. Jadi kalau misalnya kita udah yakin diri kita di pekerjaan ini, cinta pada perusahaan, terhadap produk, kita bawain kerja itu dengan happy, have fun. Nah, kalau misalnya kita happy, kita enjoy, tadi itu gampang untuk lebih cari cuannya gitu. Yang ketiga ini tulislah penilaian tentang kualitas produk yang kita jual, baik dari segi harga, kelengkapan fitur, dan perbandingan dengan produk sejenis. Ini kita juga bisa buat metrik comparison terhadap produk ya. Jadi kita lebih tahu produk kita tuh harga berapa gitu. Terus habis itu juga keunggulannya apa sih, dan apa sih yang kita bisa lebih tawarkan gitu. Jadi kita ketika ada customer yang tanya, kita punya solusi akan case yang mereka hadapi. Terus yang keempat, yang terakhir adalah penilaian dari skala 1 sampai 10 tentang kepuasan kita terhadap masing-masing poin tersebut. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara buat rekan-rekan yang lagi nonton, siapa tahu jadi bisa lebih meyakinkan dirinya di pekerjaan manapun, atau mungkin lagi menghadapi kendala apapun, jadi lebih yakin terhadap pilihannya masing-masing. Oke, dari situ aja pembedah buku kita hari ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang nonton. Juga boleh bantu like, komen, atau share ke rekan-rekan lainnya biar kita bisa sharing-sharing di sini tentang mindset gitu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sampai Sampai ketemu lagi sesi berikutnya. berikutnya.